Pada part ke-140 diambil dari Light Novel bab 326 sampai dengan 327 Bantuan Telotran Kandel. Jin mengira dia salah dengar. Apa? Tidak ada akses eksternal selama 3 tahun? Apakah kamu yakin? Baik, Tuan Muda. Pembicaraan itu sudah beredar di kalangan pramugara dan pelayan. Tidak, apa dasarnya? Ya, itu karena bisnis baru-baru ini yang Anda mulai, Tuan Muda. Mereka pasti bercanda. Apakah Dewan Tetua menyarankan hukuman konyol berupa larangan 3 tahun hanya karena aku membuat iklan? Sepertinya begitu. Apakah mereka semua sudah gila? Apakah mereka memperlakukan pembawa bendera Rankandel dengan tindakan disipliner yang tidak masuk akal? Apakah mereka mengira dia adalah jiwa bandel di masa remaja? Tidak ada akses eksternal? Tidak ada akses eksternal? Konyol. Saya akan mengumpulkan Dewan Penatua. Saya bersedia memberi mereka pelajaran yang baik. Tunggu, Tuan Murakan. Ada banyak telinga di sini. Mereka seharusnya mendengarnya. Strawberry Pie, aku tidak percaya Dewan Tetua mempertimbangkan hukuman konyol seperti itu. Jin merasakan rasa frustrasi yang sama seperti Murakan tetapi tidak bisa mengungkapkan kemarahannya. Itu Yosua. Ini bukan Dewan Tetua, itu adalah ide yang keluar dari kepala orang itu. Tampaknya dia berencana menawarkan kesepakatan dengan menggunakan pencabutan larangan keluar sebagai alasan. Unit penahanan atau disiplin. Jin tidak mengharapkan tindakan disipliner lainnya. Jadi, dia belum memikirkan rencana untuk menghadapinya. Klik. Jin mengatupkan giginya memikirkan situasi kotor dan tercela itu. Di sisi lain, situasi yang menjijikkan dan tercela itu adalah cara terbaik untuk menghadapi Jin. Agak meresahkan, tapi jika kamu mengira bisa mendapatkan sesuatu dariku dengan cara ini, kamu salah. Yosua. Jin melembutkan ekspresinya. Petro, kapan rapat disiplinnya? Ketua Dewan mengatakan dia akan mengadakannya segera setelah Anda kembali, Tuan Muda. Seperti yang sudah dilaporkan dari gerbang kepulangan Anda, saya yakin anggota Dewan sudah dipanggil oleh Ketua Dewan. Aku harus berganti pakaian sebelum pergi. Jin dengan cepat menuju ke kamarnya. Tuan Muda, saya akan menyiapkan seragam pembawa bendera yang bersih. Bolehkah saya memotong rambut Anda sebelum Anda pergi? Tidak, itu tidak perlu. Siapkan pakaian yang paling mempesona. Keluarkan kosmetik dari klan Peng dan pewarna rambut. Maaf. Sepertinya anggota Dewan tidak terlalu menyukai produk kami, jadi saya harus menunjukkan kepada mereka betapa bagusnya produk tersebut. Jin mencuci wajahnya dan merias wajahnya, membuat wajahnya bersinar dan berkilau karena pewarna emas. Gili tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat, sementara Murakan memegangi perutnya, sepertinya akan tertawa. Hahaha, nanti anggota Dewan jadi bingung. Betul, Nak. Begitulah seharusnya Rankandel, menantang. Benar kan? Beberapa saat kemudian, setelah riasannya selesai, Gili tersenyum canggung. Tuan Muda, apakah kamu benar-benar akan seperti ini? Ya, pastikan saja Murakan tidak menimbulkan masalah. Oh, haruskah aku mengambil beberapa sampel produk? Mungkin lebih baik jika Anda keluar saja. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya apa yang Anda pikirkan? Strawberry Pie, kenapa kamu menanyakan pertanyaan yang sulit seperti itu? Nak. Apa yang akan kamu lakukan sepertinya menyenangkan, tapi apakah kamu baik-baik saja? Menurutku, hukuman ini hanya untuk pamer. Joshua hanya ingin membuat kesepakatan denganku menggunakan ini sebagai alasan. Dia akan mengabaikan hukuman itu dan meminta barang yang dicurinya kembali. Gili mengangguk seolah dia mengerti. Fiu, sungguh melegakan. Saya pikir Anda hanya memberontak, Tuan Muda. Tidak mungkin, aku tidak kekanak-kanakan. Aku akan kembali. Jangan terlalu khawatir.
Tentu saja, ada juga bagian dari dirinya yang ingin membuat marah para lelaki tua di ruang belakang. Tak lama setelah meninggalkan kamar, Jin bertemu dengan saudara-saudaranya di lorong. Yang pertama adalah Yosua. Dia telah menunggu di lorong begitu dia mendengar berita kembalinya Jin. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya sebelum menuju ke pertemuan disiplin. Jin, ayo kita bicara sebentar. Tunggu, kamu. Apakah kamu tidak akan menemui ketua dewan untuk menerima hukumanmu? Itu benar. Tapi penampilan apa itu? Ada apa dengan penampilanku? Joshua mau tidak mau merasa dialah yang terlihat aneh di hadapan sikap percaya diri Jin. Ada apa? Cahaya yang terpantul dari rambutmu menyilaukan, dan riasan tebal itu, sepertinya dari sirkus. Dan apakah kamu akan pergi ke pertemuan disiplin seperti itu? Hukum Rankandel tidak mengatakan apapun tentang pembawa bendera yang tidak boleh memakai riasan atau mewarnai rambut, bukan? Sejauh yang saya tahu, tidak ada aturan seperti itu. Joshua menyentuh dahinya. Haha, kamu benar. Tidak ada aturan seperti itu. Tapi ada aturan tentang menjaga martabat. Alasan kamu dihukum adalah karena kamu gagal menjaganya. Alasan hukumannya bukan karena itu. Itu karena pembawa bendera kedua mempengaruhi Dewan Tetua. Senyuman licik tersungging di bibir Joshua. Ya, itu benar. Saya pribadi menyarankan kepada anggota Dewan agar mereka menjatuhkan hukuman kepada Anda. Tapi itu bukan karena Anda menyerang villa saya. Itu masalah martabat, seperti sekarang. Begitukah? Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa aku menyerang villa pembawa bendera kedua. Itu tebakan yang liar. Karena aku tidak punya niat untuk meminta kembali barang curian itu. Tanggapan ini tidak terduga. Tanpa menjawab, Jin tetap diam, menyuruh Joshua melanjutkan. Bagaimanapun, ini hanyalah bagian dari perebutan kekuasaan. Kali ini, kaulah yang keluar sebagai pemenang, jadi kamu berhak mengklaim rampasannya. Saya senang hal ini tidak merugikan siapapun. Dia menjawab dengan tenang, tapi sikap Joshua membuatnya lebih berhati-hati. Mutiara energi bayangan yang dicuri pastinya tidak terlalu penting baginya. Atau mungkin itu bukan milik Joshua, melainkan milik iblis yang sudah meninggal. Tidak, sepertinya itu tidak benar. Ada sesuatu yang lebih berperan. Jin hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Joshua masih belum mengetahui bahwa Shadow Energy Pearl adalah alat perekam. Dan baik Joshua maupun ibu, mungkin berpikir mereka bisa mengambil segalanya dariku kapanpun mereka mau. Mereka memanfaatkanku sampai saat yang tepat untuk mengambil semuanya. Jika itu masalahnya, kurangnya obsesi Joshua terhadap mutiara energi bayangan mungkin karena mungkin Joshua mengharapkan Jin, kontraktor resmi Solderet, untuk menemukan tujuannya. Atau dia mungkin diam-diam ingin mengetahui bagaimana Jin menggunakan mutiara energi bayangan dengan menempatkan seseorang untuk mengamatinya. Lagi pula, kondisi tidak mempunyai akses eksternal bukanlah ideku. Itu adalah tindakan disipliner yang ditetapkan oleh Dewan. Cukup parah jika gagal dalam martabat, tapi itu adalah kesalahanmu karena mendapat penghinaan dari Dewan. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Artinya kamu memilih dengan bijak. Aku tidak bisa mengendalikan Dewan sepenuhnya. Kalau mereka mau, mereka bahkan bisa mengurungku di rumah selama 3 tahun. Saya menghargai sarannya, tapi saya akan menanganinya sendiri. Oh, dan pembawa bendera kedua. Apa? Akan lebih bijaksana jika aku tidak menyakiti rekan-rekanku secara langsung mulai sekarang. Aku bisa mengerti sampai titik tertentu selama kamu tidak membahayakan nyawa mereka. Aku mengerti, ya. Sepertinya bukan sesuatu yang harus kamu katakan padaku. Apa kamu pikir aku membiarkan rekan-rekanmu karena aku tidak bisa membunuh mereka? Kata-kata Joshua mengisyaratkan permusuhan, menyebabkan Jin menggelengkan kepalanya. Maksudku adalah agar kamu mempertimbangkan siapa yang akan rugi lebih banyak. Pikirkan baik-baik.
Mendengar itu, Joshua tersenyum puas. Saya harap kamu menangani masalah disipliner yang akan datang dengan baik. Jin dan Joshua berpapasan dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan. Itu bukan hanya rencana Joshua untuk membuat kesepakatan denganku. Jika itu masalahnya, Joshua tidak akan hanya menyebutkan penyerangan terhadap vilanya dan membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, Joshua bukanlah orang yang bertanggung jawab atas keputusan disipliner. Saya akan mengetahui tujuan sebenarnya dari Dewan setelah saya bertemu dengan Presiden Dewan. Saat dia menuju pertemuan disiplin, pertemuan kedua Jin adalah dengan Tona bersaudara. Seperti biasa, mereka tampak khawatir saat melihat Jin, tapi ada sesuatu yang sedikit berbeda. Tidak ada sedikit pun ketegangan dalam sikap mereka. Yang lebih muda, kamu baik-baik saja. Semuanya mungkin akan baik-baik saja. Ya, ya. Itu akan berlalu tanpa hambatan, kan? Tona Brothers tidak lagi mengkhawatirkan adiknya. Apapun yang terjadi, selama dia yang lebih muda, maka dia akan memikirkan semuanya sendiri. Persepsi itu telah mengakar dalam pikiran mereka. Tapi tetap saja, pakaian mencolok itu agak. Tidak, mungkin itu hanya gayamu saja. Kau dapat ini, adikku. Sampai nanti. Jin merasakan kelembutan yang aneh saat dia melihat kedua saudara laki-lakinya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Pertemuan selanjutnya adalah dengan Divus dan Mary. Si tua bangka itu. Seolah tindakan disipliner itu tidak berarti apa-apa. Hei, nak. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Mereka tidak akan mengurung pria berbakat sepertimu selama 3 tahun, kan? Mengingat berapa banyak misi yang tertunda. Mereka hanya akan membatasi tamasya pribadi, tapi mereka tetap mengirimmu ke misi. Mungkin di bawah pengawasan. Anak yang lebih tua, kasus ini bisa sangat melelahkan. Divus, kamu berbicara seolah-olah kamu sangat ingin yang lebih muda berakhir seperti ini. Hah? Kapan aku mengatakan itu? Tapi yang lebih penting, yang lebih muda. Ya, kakak perempuan Mary. Ya, apakah kamu benar-benar akan berpakaian seperti itu? Itu provokatif dan cantik, tapi... Entahlah, sepertinya tidak cocok untuk acara dan tempatnya. Akan lebih baik jika diubah jika memungkinkan. Setiap orang yang ditemuinya menunjukkan pakaiannya tanpa henti. Jin yakin dia telah memilih pakaiannya dengan sangat baik. Dewan akan kehilangan alasan atas tindakan disipliner ini setelah mereka melihat betapa menguntungkannya produk suku salju emas. Dan jika itu belum cukup, saya dapat mengemukakan masalah peningkatan gerakan pembunuhan yang menentukan. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan yang harus diasimilasi dan dikendalikan suatu hari nanti. Alasan Jin merasa begitu percaya diri saat dia akan bertemu dengan ketua dewan adalah keyakinan kuat bahwa bisnis yang dia mulai dengan suku salju emas tidak akan pernah gagal dan bahwa anggota dewan tidak akan pernah menyerah pada keinginan mereka untuk gerakan terakhir. Harga diri. Menurut Jin, Rankandel saat ini tidak punya waktu untuk mencari itu. Mungkin martabat sejati dalam arti sebenarnya, namun memperluas bisnis keluarga adalah tugas yang penting. Sama seperti Zipley yang diam-diam menggunakan produk sihir untuk mengubah orang menjadi budaknya, Rankandel juga membutuhkan barang semacam itu. Kalau tidak, mereka pasti akan mengalami penurunan. Tidak, jumlahnya sudah menurun. Jika saya adalah anggota dewan, saya akan mendukung seseorang dari pembawa bendera yang memulai bisnis seperti ini. Bahkan jika orang itu memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan saya. Atau saya akan mengambil alihnya dan mencoba mengembangkan bisnis itu sendiri. Jin frustrasi karena baik dewan maupun siapapun di keluarga tidak memahami fenomena sederhana dan jelas ini. Saat dia melewati lorong pembawa bendera, dia melihat kantor presiden dewan. Fiuh. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia hendak masuk. Bergerak. Seorang anggota dewan keluar dari ruang konferensi.
Tanpa sadar, Jin sedikit membungkuk di depannya, secara tidak sengaja menghalangi jalannya. Kepala Garda Sipil, Telot Rankandel. Telot menatap Jin beberapa saat tanpa menjawab. Pembawa bendera ke-12, Jin Rankandel. Ya. Tidak perlu masuk. Rapat disiplinmu sudah selesai. Apakah rapat disiplin sudah berakhir? Telot mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Bolehkah saya bertanya, keputusan apa yang telah diambil? Larangan meninggalkan tempat itu selama 3 tahun, ya? Tentunya tindakan disipliner yang tidak masuk akal seperti itu tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan pihak yang berkepentingan. Apakah menurutmu itu hukuman yang tidak masuk akal? Ya, saya bersedia. Dalam arti apa? Karena itu adalah tindakan disipliner yang belum pernah terjadi dalam sejarah keluarga Rankandel. Larangan meninggalkan tempat secara harfiah berarti merampas kebebasan fisik seseorang yang tidak dapat diterima oleh pembawa bendera Rankandel seperti saya. Jika faktanya saya berada di bawah hukuman larangan ini diketahui dunia luar, maka citra Rankandel juga akan ternoda. Saat Jin berbicara dengan tenang, senyuman tipis muncul di sudut bibir Telot. Itu adalah senyuman yang sulit diuraikan. Kamu benar. Tapi hukuman yang kamu terima tidak berubah. Larangan meninggalkan tempat itu selama 3 tahun. Apakah para tetua masih di dalam? Apakah kamu berencana untuk masuk dan berdebat dengan mereka? Ya. Apakah menurutmu para sesepuh akan mencabut hukumannya hanya karena kalian berdebat? Saya menghargai perhatian Anda, tetapi saya cenderung memiliki kemampuan khusus untuk mewujudkan sesuatu meskipun tidak berhasil. Jin menatap mata Telot saat dia berbicara. Keheningan beberapa detik berlalu. Saat Jin hendak pergi tanpa mengharapkan jawaban, Telot dengan ringan meraih bahu Jin. Aku sudah menangguhkan hukumanmu. Jadi berhentilah. Pupil mata Jin membesar. Kamu telah menangguhkan hukumanku. Kepala Pengawal Sipil. Itu benar. Penangguhan hukuman tidak diragukan lagi merupakan tindakan bantuan dari Telot. Kemudian Jin teringat sebuah kebenaran yang diketahui kebanyakan orang di dunia. Kebaikan yang tidak beralasan tidak ada. Tidak mungkin baginya untuk menunjukkan kebaikan padaku tanpa alasan. Kepala Pengawal Sipil. Aku hanya ingat bahwa dia mencoba dan gagal menduduki reruntuhan Colon jauh sebelum aku lahir. Telot Rankandel. Jin tidak tahu siapa dia sebenarnya. Itu wajar, karena mustahil baginya untuk memiliki hubungan apapun dengan Dewan Tetua di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, Jin tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa Telot mendekatinya. Kepala Garda Sipil, apa yang kamu inginkan dariku? Telot terkekeh saat Jin bertanya langsung padanya. Apakah kamu akan minum teh bersama lelaki tua ini? Atau apakah kamu akan berkelahi dengan para tetua dengan menolak bahkan penangguhan hukumanmu? Tidak perlu ragu. Dewan Tetua terdiri dari 3 organisasi. Asosiasi Pedang Hitam, Penjaga Hukum, dan Garda Sipil. Meskipun Garda Sipil adalah yang paling tidak berpengaruh di antara mereka, Kepala Garda Sipil memiliki pengaruh yang tidak dapat disangkal dibandingkan dengan Jin. Jika Telot memutuskan untuk melakukan penangguhan, itu berarti hasil maksimum yang dapat dicapai Jin hampir mendekati penangguhan. Mungkin bahkan skorsing pun sulit bagi saya. Lagi pula, bukan Joshua yang mengusulkan kesepakatan itu, jadi pilihan saya terbatas. Uang yang akan mulai mengalir dari bisnis suku salju emas di masa depan dan peningkatan jurus akhir. Untuk saat ini, Jin hanya memiliki 2 alat tawar-menawar dengan Dewan Tetua. Menggunakannya sekarang bukanlah ide yang buruk, tapi lebih baik menyimpannya. Itu adalah strategi yang bagus untuk dapat menggunakannya pada saat yang lebih menentukan.
Aku lebih suka teh. Pilihan bagus. Kalau begitu ikuti aku ke tempat persembunyian rahasiaku. Tapi, Jin, tolong, bicaralah. Apakah kamu benar-benar berniat menghadiri pertemuan disiplin dengan seperti itu? Iya. Memalukan ditanya seperti itu saat kita bertemu di depan pintu. Haha. Aku senang aku mempunyai pendapat yang berbeda dari para tetua lainnya. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa marahnya ketua asosiasi pedang hitam jika kamu masuk begitu saja. Telot memerintahkan asistennya untuk membawa kereta pribadinya. Mereka berdua menaiki kereta berdampingan dan mulai menuju tempat persembunyian mereka. Tempat persembunyian rahasia. Langkah, langkah. Di dalam gerbong, Telot tetap diam. Jin tidak berusaha menunjukkan rasa ingin tahu atau memulai percakapan, tetapi Telot tampaknya menganggap sikap itu cukup menyenangkan. Sudah lama sejak aku membawa seseorang dari Rankandel ke sini. Alih-alih membawa Jin ke villa pribadinya di Taman Pedang, Telot sengaja membawanya ke tempat lain. Tempat mereka tiba adalah sebuah gang di pinggiran Kalon. Kalon, sebagai kota dengan Taman Pedang, sebenarnya merupakan jantung dari aliansi Hufester. Tidak ada kota di aliansi Hufester yang lebih berkembang selain Kalon. Itu sebabnya penduduk Kalon, meski rakyat jelata, kebanyakan adalah individu yang telah mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Tapi di sini juga ada daerah kumuh. Meski secara halus berada di luar wilayah administratif. Tempat persembunyian rahasia Telot ada di sini. Aku mengharapkan tempat yang besar untuk tempat persembunyian rahasia, tapi itu adalah sebuah gubuk, pikir Jin. Gang itu terlalu sempit untuk dimasuki kereta. Mereka berjalan sekitar 30 menit melewati beberapa gang berlumpur yang dipenuhi pengemis. Selama berjalan, para pengemis atau tunawisma memandang dengan hati-hati ke arah kedua pria tersebut. Tapi tidak ada yang berani mengemis. Jika mereka ingin memiliki tempat tinggal di gubuk seperti ini, mereka pasti ingin merevitalisasi tempat ini. Tapi cara dia memandang mereka kasar, pikir Jin. Telot tidak menunjukkan simpati terhadap orang miskin. Tidak, itu lebih dari sekadar tidak menunjukkan simpati, dia sepertinya membenci mereka. Murid Telot dipenuhi dengan rasa jijik saat dia memandang mereka. Gangnya cukup panjang, bukan? Ya. Kebanyakan orang di dunia tidak akan menyangka bahwa perkampungan kumuh seperti itu ada di jantung kota ini, yang merupakan pusat aliansi Hufester. Ketika kamu tiba melalui gerbang utama, yang kamu lihat hanyalah bangunan-bangunan berkilauan dan sumur-sumur. Menjaga jalanan. Jin perlahan-lahan memahami maksud Telot. Kegentingan. Telot membuka pintu kayu tua, atau lebih tepatnya, hampir lapuk. Rumah sempit, kotor, dan dibangun secara kasar yang terbuat dari lapisan kain ini adalah tempat persembunyian rahasia Telot. Begitu pintu terbuka, bau binatang tercium. Guk-guk. Meong. Meong-meong. Telot membagikan makanan kepada hewan-hewan itu dengan tatapan ramah. Hewan-hewan itu berbondong-bondong menuju Telot, meninggalkan bekas di baju besinya yang mengilap. Jin diam-diam mengawasinya saat dia membagikan makanan. Apakah kamu mengerti mengapa aku membawamu ke sini? Kamu ingin daerah kumuh itu hilang. Sepertinya kamu sadar bahwa perusahaanku bisa memberimu kekayaan. Jika aku mau, aku bisa menghilangkannya sekarang juga. Aku bisa mengirim ksatria penjaga untuk membunuh semua manusia tak berguna di luar dan memerintahkan para pekerja untuk menghancurkan daerah kumuh dan membangun gedung baru. Itu akan lebih mudah daripada menjentikkan jariku. Telot dengan lembut mendorong hewan-hewan itu ke samping dengan tangannya. Tapi itu tidak wajar. Selain itu, Rankandel tidak menghilangkan kawasan kumuh ini karena tidak memiliki kekayaan berlebih.
Tidak perlu mengeluarkan uang untuk tempat yang tidak perlu, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki. Saat hewan-hewan itu berpisah dan menempel padanya lagi, Telot tersenyum puas. Meskipun kamu menilai orang miskin sebagai manusia yang tidak berguna, kamu menunjukkan sikap memanjakan terhadap hewan, komentar Jin. Hewan-hewan ini tidak bersalah, bukan? Pengemis sangat mampu bekerja, tapi mereka memilih untuk mengemis, jadi mereka pantas mati. Saya tidak membiarkan mereka hidup karena belas kasihan. Itu hanya karena tidak perlu membunuh mereka. Jadi begitu. Tahukah kamu? Di Draka, pusat kota Federasi Sihir Lutero, tidak ada satupun daerah kumuh seperti ini. Aku tahu. Tidak hanya di Draka, tapi di sejumlah kota tetangga, tidak ada daerah kumuh. Ini bukan karena Zipley berusaha keras untuk membantu daerah kumuh di pusat kota. Itu hanya akibat alami dari kekayaan Zipley yang berlebihan yang mengalir ke bawah. Sampai pada titik di mana kamu akan terkejut. Kata-kata Telot memang benar. Dengan kekuatan finansialnya saja, Rankandel bersaing memperebutkan tempat kedua atau ketiga secara global dengan Vermont. Namun, Zipley, sebagai yang pertama, memiliki kekayaan yang jauh lebih besar daripada gabungan dana kedua kekuatan tersebut. Saya yakin bisnis yang kamu luncurkan dapat mempersempit kesenjangan antara Zipley dan kekuatan finansial kita. Jika itu terjadi, kawasan kumuh ini akan berubah menjadi kawasan makmur tanpa banyak usaha. Apakah kamu menyarankan agar aku menyumbangkan sebagian dari keuntungan bisnis ke Taman Pedang? Itu benar. Jika itu masalahnya, bahkan jika kamu membiarkannya, itu secara alami akan berkontribusi sampai batas tertentu. Omong kosong. Dari apa yang aku amati, kamu adalah tipe orang yang tidak pernah berbagi miliknya dengan orang lain. Berapa porsi keuntungan yang kamu inginkan? Pupil mata Telot menyempit. 20%. Jin diam-diam kagum. Jika itu adalah penatua lainnya, mereka akan menuntut bagian yang jauh lebih besar dalam situasi yang sama. Memang benar, kamu tepat sasaran. Jika kamu meminta lebih dari itu, aku tidak akan pernah setuju. Tanpa tipu daya, jika kamu setia berkontribusi 20% setiap bulan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu bisnis kamu. Bukan tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan tindakan disipliner yang telah ditangguhkan. Bagaimanapun, Jin sudah mempersiapkan diri untuk mengumpulkan lebih dari 20%. Jin telah merenung hingga 50%, tapi karena Telot menampilkan dirinya seperti ini, itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu dia khawatirkan. Tetapi saya tidak bisa memberikan 20% hanya untuk tindakan disipliner. Tampaknya penghasilan yang saya peroleh tidak mencukupi. Namun, jika dia bisa mendapatkan sesuatu yang ekstra, itu akan lebih baik. Apalagi yang kamu mau? Tolong, ceritakan padaku tentang hubungan antara ketua dewan dan pembawa bendera kedua. Jordan Rankandel. Tidak diragukan lagi, dia adalah orangnya Rosa, tetapi Jin mendapat informasi baru dari percakapannya dengan Joshua. Joshua tidak bisa, sepenuhnya, mengendalikan Dewan Tetua. Joshua secara halus berharap agar tindakan disipliner terhadap saya ini dibatalkan. Telot mengangkat bahu. Jordan Rankandel, Presiden Dewan, dan pembawa bendera kedua memiliki hubungan yang saling menguntungkan, belum lagi persaingan. Kamu benar tentang kemakmuran bersama, tapi saya belum pernah mendengar tentang persaingan. Mata Telot membelalak. Dan setelah beberapa detik, dia mengangguk seolah dia mengerti. Ah, tentu saja. Ya, itu masuk akal. Kamu berbeda dariku, apalagi pembawa bendera dengan peringkat tertinggi, jadi itu bisa dimengerti. Ingat satu hal. Ketua Dewan belum menyerah pada mimpinya menjadi patriark. Kebanyakan dari mereka yang pernah menghabiskan waktu bersama Jordan mengetahui informasi ini. Tapi Jin mau tidak mengetahuinya karena dia hidup di era yang sama sekali berbeda dari mereka. Semua orang terdiam. Tindakanmu sebelumnya cukup menyegarkan, tapi Ketua Dewan, Jordan,
adalah orang yang lebih tangguh dari yang terlihat. Meskipun berpikiran sempit dan perilakunya ketinggalan zaman, dia adalah individu yang sangat jahat dan kuat. Aku tahu. Dia selamat dalam pertempuran hegemoni melawan ayah saya. Ya, kamu bisa menafsirkannya sebagai patriark membiarkannya melarikan diri. Ngomong-ngomong, kenapa pria itu, yang sepertinya tahu segalanya, bertingkah seperti kuda gila? Tiba-tiba, Jin teringat percakapannya dengan Z segera setelah upacara pengangkatan pembawa bendera. Saya mengerti mengapa ketua dewan menerapkan tindakan disipliner yang sangat keras, larangan tahanan rumah selama 3 tahun. Dia berencana menggunakannya sebagai pengaruh untuk mengikatku dan mengendalikan Joshua. Sekarang dia mengerti. Jordan lah, bukan Joshua, yang bermaksud mengusulkan kesepakatan dengan dalih tindakan disipliner. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Perasaan yang membingungkan. Jika Jin tahu bahwa Jordan adalah sekutu Joshua, dia akan memberikan tanggapan yang sama di masa depan. Dari ekspresimu, sepertinya aku telah menegosiasikan nilainya dengan benar. Itu merupakan percakapan yang memuaskan. Baiklah, sekarang aku pamit. Aku akan meminta seseorang mengirimkan kontrak kesepakatan ini ke kamarmu. Tapi ingat, meskipun aku menawarkan perlindunganku padamu, bisnismu tidak akan sepenuhnya aman. Saya akan sangat menghargai setidaknya adanya tempat berlindung. Telot menghabiskan beberapa waktu berinteraksi dengan hewan-hewan di daerah kumuh. Jin memperhatikan tindakannya beberapa saat dari luar dan berpikir sendiri. Kepala Garda Sipil, Anda benar-benar orang yang eksentrik. Di sisi lain, Telot berpikir lain saat dia melihat ke jalan di mana Jin telah pergi. Saya ingin tahu apakah pembawa bendera ke-12 akan membawa perubahan baru pada keluarga Rankandel. Aku tak sabar untuk itu.